Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Oke sahabat Biozone, untuk video ini kita akan bahas mengenai penyerbukan dan juga pembuahan, terkhusus untuk sub penyerbukan. Dimana untuk pembuahan kita akan bahas itu nanti pada video yang lain. Tentunya untuk video ini kita akan fokus pada apa itu penyerbukan, atau banyak juga yang mengistilahkannya sebagai polinasi dan juga persarian. Nah, untuk penyerbukan itu sendiri merupakan proses pengangkutan serbuk sari atau polen dari kepala sari itu ke putik. Nah, sementara untuk inti dari penyerbukannya itu sendiri itu adalah proses atau peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jadi, untuk proses penyerbukannya itu sendiri intinya adalah pada saat proses jatuhnya polen di atas stigma. Nah, sedangkan untuk pembuahan yang akan kita bahas pada video selanjutnya itu adalah proses lanjutan dari ini, yaitu proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, jadi untuk penyerbukannya itu sendiri hanya pada proses peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, untuk pengelompokan jenis-jenis atau macam dari proses polinasi itu terbagi menjadi dua garis besar atau menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada pengelompokan berdasarkan asal serbuk sari, dan juga yang kedua berdasarkan perantara penyerbukannya itu sendiri. Nah, untuk yang pertama berdasarkan asal dari serbuk sari yang jatuh ke kepala putik, yang pertama itu ada autogami atau penyerbukan sendiri. Artinya untuk proses autogami ini terjadi ketika serbuk sari dan juga putik berasal dari satu bunga yang sama, maka untuk autogami ini hanya terjadi pada bunga sempurna atau bunga banci. Jadi di sini terdapat adanya putik dan juga benang sari. Nah, sebagai contoh di sini ada kacang tanah, kemudian juga pada bunga matahari dan juga bunga kembang sepatu yang sama-sama merupakan tumbuhan dengan bunga sempurna. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, di mana untuk geitonogami, penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berlainan tetapi berada dalam satu tumbuhan. Contohnya ini pada jeruk dan juga rambutan. Jadi untuk geitonogami berbeda dengan autogami. Kalau autogami itu pada bunga sempurna, untuk serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Sedangkan untuk geitonogami, walaupun ini terjadi pada tumbuhan berumah satu, tapi berasal dari bunga yang berbeda. Jadi jantan dan betinanya itu terpisah. Jadi bunganya merupakan bunga uniseksual. Makanya disebut sebagai penyerbukan tetangga karena berasal dari bunga yang lain tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang, alogami atau xenogami. Ini terjadi sebagai contohnya ini adalah pada pohon jagung. Pada pohon jagung itu ada bunga jantan dan ada bunga betina. Merupakan bunga unisex, di mana untuk yang betina itu yang ada di bagian ketiak, sedangkan untuk yang jantan itu ada bagian terminal atau di bagian ujung. Nah, untuk penyerbukan silang ini terjadi ketika serbuk sari dari satu tumbuhan jatuh pada pala putik bunga tumbuhan yang lain yang sejenis. Contohnya ini pada jagung 1 dan jagung 2, di mana untuk jagung 1 ini menyumbangkan serbuk sari, sedangkan untuk jagung 2 ini menyumbangkan putik. Nah, ini terjadi ketika antara bunga jantan dan betina dalam satu pohon itu kematangannya tidak sama, sehingga tidak siap untuk melakukan proses penyerbukan, sehingga untuk serbuk sarinya ini terbang ke putik di tumbuhan yang lain. Itu yang disebut dengan penyerbukan silang. Kemudian yang selanjutnya penyerbukan bastar atau hibridogami. Di mana untuk penyerbukan bastar atau hibridogami ini adalah terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh ke putik bunga tumbuhan lain yang berbeda varietas. Jadi ini dalam satu spesies yang sama tapi subspesies yang berbeda. Dan biasanya untuk hibridogami ini disengaja untuk mendapatkan sifat yang unggul atau sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan yang berbeda subspesiesnya atau subspesies atau varietasnya berbeda, sehingga nanti dalam satu tumbuhan itu bisa menghasilkan dua sifat yang berbeda.
Nah, kemudian untuk kembali kepada penyerbukan sendiri, autogami dapat mengakibatkan munculnya degenerasi. Dan untuk beberapa tumbuhan, ini tidak mungkin terjadi autogami. Hal ini terbukti dengan adanya yang pertama dikogami, bila waktu masak putik dan serbuk sari tidak bersamaan. Ini seperti tadi kasus pada senogami atau pada jagung. Yang pertama adalah protandri, di mana serbuk sari masak lebih dahulu daripada putik. Contohnya seledri, bawang bombay, dan juga jagung. Jadi serbuk sarinya atau yang jantannya itu lebih dulu masak daripada putik. Protandri, andri itu adalah andri itu cowok, berarti ini jantan. Sedangkan untuk gini itu adalah betina. Maka protogeni adalah betinanya dulu yang masak atau putiknya yang masak terlebih dahulu. Nah, itu untuk membedakan antara protandri dan protogeni. Kemudian yang kedua yang tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan sendiri atau gami adalah jika tumbuhannya merupakan tumbuhan berumah dua atau dioesus. Jadi jangankan satu bunga, tapi ini juga sudah menunjukkan dioesus itu berbeda tumbuhan. Jadi antara bunga jantan dan bunga betina itu sudah terpisah individu atau beda. Ini sudah berbeda individu. Sehingga tidak mungkin terjadinya autogami. Kemudian yang ketiga adalah heterostili. Bila panjang antara tangkai benang sari dan tangkai putik itu tidak sama dan juga berbeda sangat jauh, sehingga ini sulit untuk menjangkau. Jadi tangkai benang sari dan tangkai putik tidak sama dan berbeda jauh, sehingga untuk serbuk sari ini sulit untuk menjangkau kepala putik. Kemudian yang keempat, herkogami, bila bentuk bunga tidak memungkinkan serbuk sari jatuh ke kepala putik. Kepala sari dan kepala putik duduknya berjauhan. Contoh pada Pavillionaceae dan juga Orchid. Kemudian adanya peristiwa kemandulan atau sterilitas. Ini jika bunga diserbuki tapi tidak diikuti oleh pembuahan. Ini contohnya pada anggrek. Jadi pada anggrek itu memerlukan bantuan perantaraan manusia untuk terjadinya proses pembuahan. Karena di sini terjadi proses penyerbukan tapi tidak dilanjutkan dengan proses pembuahan. Makanya disebut sebagai sterilitas atau kemandulan. Nah, jadi itu untuk kelompok atau macam-macam penyerbukan berdasarkan asal dari serbuk sari. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan faktor penyebab atau perantara. Bagaimana jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik? Ini yang pertama ada perantaraan angin atau istilahnya anemogami atau anemofili. Biasanya memiliki karakter daripada bunganya. Yang pertama dapat terjadi bila butir serbuk amat ringan karena ringan sehingga bisa dibawa oleh angin. Kemudian kepala sari tidak melekat erat pada tangkai sari. Jadi karakter dari kepala sarinya itu adalah bergoyang. Jadi ketika dihempas oleh angin itu akan sangat mudah untuk mengeluarkan tepung sari. Kemudian mahkota dan kelopak kecil sehingga nanti tidak akan mengakibatkan terhambatnya angin. Kemudian juga serbuk sari ini tidak akan terjatuh di bagian mahkota atau kelopak bunganya itu sendiri. Kemudian putik nanti bertangkai panjang, menjulur keluar dan berbentuk bulu ayam atau benang. Ini berfungsi untuk menangkap serbuk sari yang terbawa oleh angin. Dan biasanya tempat bunga itu tidak tersembunyi atau sangat terbuka. Ini terjadi pada tumbuhan Gymnospermae, contohnya pakis haji atau sikas rumpi, dan juga pinus. Kemudian untuk angiospermanya terjadi pada padi, ilalang, dan juga tebu atau terjadi pada tumbuhan-tumbuhan Graminae. Nah, ini di sini ada gambaran untuk polen yang terbawa oleh angin kemudian ditangkap oleh kepala putik yang berbentuk bulu ayam. Kemudian yang kedua menggunakan perantaraan air atau hidrofili atau hidrogami istilahnya. Penyerbukan dengan perantaraan umum terjadi pada tumbuhan yang hidup di dalam maupun di permukaan air. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di air itu bisa menggunakan perantaraan air. Contohnya ini pada Hydrilla verticillata. Jadi untuk Hydrilla verticillata itu perantaraan penyerbukannya itu menggunakan air karena hidup di terapung atau submerged. Kemudian yang ketiga perantaraan hewan atau zooidiopili atau zooidiogami biasanya. Dan perantaraan hewan ini memiliki karakter
dari bunganya itu memiliki bunga yang cukup menarik untuk menarik perhatian daripada hewan. Kemudian menghasilkan sesuatu yang menjadi makanan binatang, itu biasa berupa nektar, madu, ataupun juga bisa berupa adanya buah-buahan. Tapi khusus bunga itu karena adanya nektar dan juga serbuk sari. Kemudian serbuk sari sering bergumpal dan berperekat sehingga ketika ada serangga atau hewan yang mendekat itu akan menempel. Kemudian hewan yang terdapat adanya serbuk sari itu nanti bisa bersentuhan dengan kepala putik dan di sana terjadi proses penyerbukan. Kemudian kadang bunga juga mempunyai bentuk yang khusus. Di sini ada contoh serangga di mana serangga ini mengambil makanan baik itu nektar maupun serbuk sari, dan sisa serbuk sari itu ada yang menempel di bagian badan dari serangga dan nanti menjatuhkan baik sengaja atau tidak sengaja di atas kepala putik sehingga terjadi proses penyerbukan. Kemudian untuk hewan kedua yaitu perantaraan burung atau ornitofili. Kemudian yang ketiga yaitu perantara kelelawar atau Chiropterofili. Dan yang keempat perantara siput atau Malacophyli. Dan yang terakhir adalah perantara manusia atau antropogami, ini yang terjadi pada anggrek, kemudian juga pada vanili, di mana tadi untuk tumbuhan tersebut tidak bisa melakukan pembuahan, di mana untuk proses penyerbukannya itu tidak dilanjutkan dengan pembuahan sehingga harus memerlukan bantuan daripada manusia untuk terjadi proses pembuahan itu sendiri. Nah, jadi demikian untuk proses penyerbukan atau persarian atau polinasi yang tadi pengelompokannya untuk jenis-jenisnya didasarkan kepada asal serbuk sari dan juga perantara. Kemudian kita akan lanjutkan pada pembuahan di video selanjutnya. Jadi untuk materi penyerbukan silahkan dipahami. Semoga bermanfaat. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.